mahasiswa-mahasiswa lainnya? Ada nggak hal-hal yang lucu gitu? Yang sekiranya itu lucunya kebangetan gitu. Aduh, Lebih lucu kalau pas studio sih. Antara pertama itu produktivitas, work, kemudian me time, dan juga komunikasi. Nah, apa gitu? Pernah nggak? Bapak autis. Nggak juga dong, tiba-tiba. Nggak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kasapolis yang ada di rumah. Gimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu baik ya. Alhamdulillah banget nih, di hari yang cerah ini, di bulan yang penuh berkah ini, kami kembali melaksanakan podcast Kastapolis, yang dimana podcast yang diselenggarakan oleh Departemen Eksternal ini memberikan wawasan yang begitu luas dan bermanfaat banget nih buat teman-teman semuanya. Oh iya nih, berhubung jarak dari podcast hari dengan podcast yang sebelumnya agak terpaut jauh ya, mungkin kalian udah mulai asing sama wajah yang satu ini. Jadi aku izin memperkenalkan diri kembali. Kenalin, aku Syarifah Nabila Qoida, mahasiswi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota angkatan 2022, selaku host yang akan memandu berjalannya podcast hari ini. Dan tentunya aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama co-host yang nggak kalah kece. Siapa tuh? Halo semua, saya Jonas Mahendra dari PWK Angkatan 21. Saya di sini selaku co-host dari Nabila. Salam kenal Kak Jo. Mungkin perkenalannya udah cukup nih. Jadi topik yang akan kita bahas pada hari ini itu merupakan topik yang sangat relate dan bermanfaat banget nih buat teman-teman di rumah, yaitu work-life balance, yang dimana tentunya kita mengundang narasumber yang gak kalah gacor. Siapa tuh Kak Jo? Langsung aja kita sambut XK Hima dan sekjen kita. Siapa lagi kalau bukan? Kak Rido dan Kak Royhan. Halo Kak. Ya, Gimana nih kabar dari Kak Rido sama Kak Royhan? alhamdulillah puasa lancar. Oh, puasa ya Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin Kak Rido sama Kak Royhan bisa perkenalan dulu nih ke Sobat Kasapolis yang ada di rumah. Iya. Oke, kenalin, aku Ridwan Saromdan. NIM perlu juga nih. Perlu sih Kak, for your information buat Oke. teman-teman ini. NIM 08201013, asal dari Sepaku, IKN. Kelas. Angkat mahasiswa perencanaan wilayah dan kota angkatan 2020. Oke. Salam kenal Kak Rido. Salam kenal juga. Halo semua, saya Royhan Firdaus, biasa dipanggil Royhan, Kak Royhan. Ngeri banget. NIM 08201077 dari PWK 2020, asli Balikpapan. Salam kenal Kak Roy. Salam kenal semua. Oke, mungkin daripada berlama-lama lagi kita mungkin langsung masuk ke sesi sharing sessionnya ya. Oke, sebelumnya kita pasti tahu ya kalau misalnya kakak-kakak berdua ini tuh punya kesibukan yang super duper banget. Se-PWK Raya udah pasti tahu. Dan kalau boleh tahu nih Kak, gimana cara dari Kak Rido sama Kak Royhan untuk membagi waktu antara tugas kuliah, himpunan, sama kegiatan di luar kampus? Langsung yang pertanyaannya ya. Gimana nih, Wai? Kamu dulu, Wai. Jawab nih, Kak. Oke, kalau membagi waktu ya, sebenarnya aku nggak terlalu ribet-ribet amat, simpel-simpel aja. Misal hari ini aku harus lakuin apa, jadi aku tulis tuh to-do list. To-do list, misal mau ngerjain akademik, kemudian lanjut lagi organisasi dan misal ada kerjaan lain, nah itu harus ditulis dalam hari itu. Jadi jelas nih hari itu harus mengapain aja, dan setelah hari itu selesai, jadi tenang karena sudah selesai pekerjaannya. Menurut Kak Royhan sendiri tuh works nggak sih Kak di kakak? Soalnya di aku sendiri kayak nggak terlalu works gitu loh Kak. Sebenarnya kalau dikatakan worst atau enggak itu memang kadang aku juga ini ya nggak semuanya langsung selesai hari itu juga. Nah tapi kalau dikatakan works itu menurutku works, tapi perlu adanya disiplin waktu. Jadi memang harus ngerjain ini itu ada waktu-waktunya dan ya harus selesai juga. Oke, kalau dari Kak Rido gimana nih Kak?
Kalau contoh dari Royhan itu tadi yang konseptual ya. Nah kebetulan aku orangnya yang agak rebel, nggak bisa konsep. Jadi pernah nyoba konsep nyata di HP segala macam, dan alhamdulillah nggak kepake juga ternyata. Jadi aku punya satu metode namanya main place. Jadi kayak seolah-olah kita punya lemari atau etalase di pikiran kita, di mana etalase itu selalu kita tempatkan kegiatan untuk hari ini sama hari besok. Dan ya kadang memang kacau, terutama waktu awal-awal kuliah itu ya nggak work juga. Tapi seiring berjalannya waktu, kesibukan yang nambah juga, tuntutan mulai dari organisasi, akademik sampai ke kegiatan-kegiatan di luar itu, kegiatan pribadi itu alhamdulillah akhirnya terbiasa, dan itu juga ngelatih daya ingatku alhamdulillah. Jadi tuh sebenarnya tuh kakak mirip-mirip sama Kak Royhan tapi versi di pikiran gak sih kak? Oh itu mungkin dimulai dari list prioritas atau gimana kak? Ya bukan list prioritas sih, kadang memang ke hal-hal yang kayaknya mendesak dulu, tapi lambat laun kemudian kita ketemu nih sama pilihan-pilihan yang ternyata sama-sama penting. Jadi, nah di situ ketika aku buat list itu di dalam kepala aku juga sambil mempertimbangkan mana yang kira-kira bisa ditinggalin, mana yang enggak. Jadi sekalian menentukan skala prioritas lah. Ya ribet sih memang, cuma ya gimana. Tapi itu works di kakak? Alhamdulillah. Nah, tadi kan kita sudah bicara tentang kesibukan tuh. Kalau misalnya namanya kesibukan kan pasti kita ada urusannya dengan ketabahan. Masya Allah, Iya, ketabahan. di bulan puasa gini kan, kayak kita tuh harus tabah gitu. Kayak kalau nggak tabah kita Au. Kalau misalnya dari kakak sendiri nih, untuk keseimbangan emosi kakak, dari menghindari kelelahan atau burnout di tengah-tengah gempuran tugas atau lain sebagainya gitu kan, di akhir-akhir ini, apa sih solusi kakak untuk ngatasin masalah itu? Untuk mengatasi burnout ya atau kendala emosional, biasa kan mahasiswa yang namanya mental health segala macam, apalagi kita sekarang udah di mana-mana concernnya ke situ ya. Jadi secara nggak langsung dari situ, kalau aku sendiri aku belajar untuk yang pertama mengendalikan marah dulu, karena marah itu dari dulu menurutku selalu ngacaukan segalanya ya, apalagi kalau udah apa ya namanya frustasi sama tugas segala macam, atau ada dinamika yang nggak enak di kehidupan organisasi. Dan di situ tuh aku belajar untuk punya seseorang untuk diajak ngobrol, terutama teman-teman dekat di kos ataupun ya ada lah gitu. Contoh tuh, apa tuh? Someone Ya, special. bapakku. Ya, kayak gitu. Orang tua, alhamdulillah orang tuaku sering lah mau dengerin curhatan. Ya teman juga ada dan yang lain juga ada. Bapaknya satu kos? Enggak. Ya nelpon kadang kalau, tapi lama-lama aku juga belajar untuk nggak terlalu sering buat cerita apa-apa ke orang. Dari situ aku belajar buat nge-manage masalah sendiri. Dan kadang kata orang kalau mendem itu nggak bagus ya, mendem itu nggak bagus, tapi kadang laki-laki itu memang perlu ngediamin masalahnya sendiri untuk bisa melatih problem solving. Setuju. Gimana? Roy, setuju nggak? Dari kakak gimana kak? Kalau dari sekjen nih, kayak apa nih sekjen? Ex-sekjen. Jadi kalau aku menghindari kelelahan ya, apalagi burnout tuh kan, stres banget pasti pikiran. Jadi sebenarnya burnout itu karena disebabkan oleh terlalu banyak pikiran atau overheat. Jadi paling panas banget nih gara-gara tugas, apalagi akademik kan. Kalau kalian studio itu kan. Nah, cara menghindarinya adalah kita memanage antara buat pekerjaan, buat diri kita ataupun buat sosial, seperti berkomunikasi dengan teman. Jadi ketika misal sudah terlalu overheat sampai burnout itu, tapi jangan sampai burnout. Nah, kita itu perlu spare waktu buat me time. Buat healing, kemana gitu. Sepakat banget nih. Healing paling mudah sih tidur. Waduh. Nah, jadi dengan kita refreshing otak lagi, kita mengistirahatkan otak lagi, dan setelah kita siap buat kembali kerja, maka burnout tidak akan terjadi. Seperti itu. Ngomong soal healing. Kalau healing nih selain tidur, dari Kak Rido sama Kak Rehan. Iya ini Kalian tadi. itu senangnya healingnya kemana gitu?
mau nambahin juga nih terkait healing. Ini salah satu cara aku juga buat ngurangin burnout tadi. Kebetulan aku kan dari Sepaku ya. Sepaku itu ya daerahnya gitu-gitu aja. Alhamdulillah sekarang perkembangannya luar biasa. Nah, kemudian kuliah ini hiduplah di Balikpapan. Nah, di sini aku nemu banyak tempat-tempat baru. Dari situ caraku untuk ngilangin stres adalah nyari hidden gem atau tempat-tempat baru. Jadi yang nggak harus kafe sih sebenarnya, kayak tempat yang bisa bikin nyaman, katakanlah kayak batu-batu atau enggak kayak helipad atau enggak terutama yang paling aku suka selama di Balikpapan ini adalah nyari rooftop cafe. Itu Kalau adalah salah satu cara aku. Kalau di Sepaku tuh nggak ada kafe kayak? Ada banyak Oh, sekarang. saya kira di sana tuh saya kira orang-orangnya kemana-mana pakai terenggiling gitu. Saya Aduh, kira. Pak. Saya Aduh. kira. Aduh. Aduh, Ya, mohon maaf sekali. calon IKN. Sorry banget. Penyangga IKN. Lanjut. Kalau dari Karohen kayak apa? Sebenarnya kalau healing ya cari yang murah-murah aja sih. Apa tuh yang Contoh. tahu, Kak? Pergi ke alam. Contohnya kayak ke pantai. Mancing. Mancing gimana aja? Nah, Ada sih. mancing itu juga healing juga termasuk sih karena dia tenang kan, dia menungguin ikan nih lama nggak datang. Tahu-tahu ada yang jatuh. Ya ke alam sih, aku lebih tepat ke alam. Kayak misal ke Bukit Kebo yang hijau-hijau. Pokoknya yang hindari macet lah, yang biar nggak berisik kan. Tapi kan ITK hijau-hijau juga, Kak. Iya tapi panas sih. Iya Panas. sih, benar gersang ya. Aura burnout mahasiswa. Oke, mungkin next question ya. Menurut kakak-kakak sendiri, ada nggak sih ngerasa semacam tekanan untuk selalu produktif? Tekanan yang dimaksud di sini tuh adanya ekspektasi dari orang-orang di sekitar gitu loh, Kak. Karena kan seperti yang kita tahu juga Kak Rido sama Kak Royhani punya titel orang keren dan berpengaruh nih di kampus. Boleh Gimana tuh, Kak? selebrasi nggak sih? Boleh sih, Kak, boleh. See you ya. Gimana, Mas? Alhamdulillah. Tekanan itu ya. Iya sih, sebenarnya pertanyaan ini tuh relate banget waktu di awal-awal terutama semester 4 semester 5 itu di mana masa-masa udah mulai sibuk banget, di mana di organisasi udah mulai pergantian kepengurusan, terus akademik udah mulai studio, terus kegiatan-kegiatan pribadi juga apa ya, bonding sama temen itu juga makin kencang kan di semester 4 sampai semester 5 itu. Jadi secara otomatis tuh karena kita makin banyak ketemu orang, makin banyak posisi yang kita ambil, otomatis tuntutan untuk perfect itu gede banget pasti. Tuntutan untuk contohnya ya untuk selalu hadir setiap kegiatan. Kalau jadi Kahima itu biasanya tuntutan untuk selalu hadir di kegiatan, tuntutan untuk tepat waktu, tuntutan untuk jadi role model, tuntutan untuk bisa ngasih contoh akademik sama non akademiknya seimbang. Kayak gitu, ya itu pasti banyak banget. Tapi alhamdulillah kalau dari orang tua nggak ada, karena dari orang tua itu sepenuhnya percaya kalau kita kuliah ini ya kuliah nggak main-main gitu. Jadi nggak ada tuntutan harus gini, harus gini. Itu semua murni dari aku sih, ngide, join organisasi, akademis segala macam itu emang motivasi diri sendiri. Jadi tuntutan itu lebih muncul dari nggak pengen ngecewain teman-teman kita, terutama di organisasi, di akademik juga, kelompokan segala macam. Ya mungkin kalau ada yang mengecewakan, mohon maaf ya. Intinya gitu. Ya pasti tuntutan itu sih. Apalagi ketika ikut kegiatan yang berjenjang ya. Contohnya kayak LKMM, pemandu segala macam, itu lumayan sih tuntutannya. Walaupun fun juga. Jadi kesimpulannya tertekan, Kak. Dulu. Oh, dulu. Sekarang udah balance. Kalau dari sekjen kita nih, Kak, gimana nih, Kak? Iya, biasa sekjennya langsung turun lapangan gitu. Iya, Maksudnya langsung turun ke lapangan. gempuran dari mahasiswa tuh kayak gitu. Iya, gimana tuh? Kalau dari aku sih sebenarnya tuntutan yang secara langsung aku hadapin adalah ketika kita ya itu tadi katakan Rido jadi role model karena kita sebagai tampilan depan nih dari himpunan Astapolis. Nah, bagaimana cara kita menggambarkan Astapolis itu di diri kita. Jadi semisal kalau kita jelek nih, misal sifat kemudian perbuatan yang mencoreng nama baik Astapolis, maka orang lain menganggap Astapolis itu jadi jelek. Nah, jadi kita dituntut buat lebih baik lagi, kemudian mencerminkan nilai-nilai baik Astapolis, apalagi dengan studio ya kan. Itu sih.
Wih, Kalau pengalaman nih sebagai Kahima, ex Kahima dan ex Sekjen, ada nggak pengalaman yang kayak ya anomali aja gitu pokoknya pengalamannya? Ada, kalau ada silakan diceritakan. silakan gitu. diceritakan Kak. Iya. Nanti kalau misalnya ada sebut nama kita langsung Kamu dulu kan? anomali gimana? Ya, Anomali itu aneh kayak- lah. Ya aneh aja pokoknya. Absurd, Kayak lucu. Kamu dulu. Oh ya, oke. Sebagai Kahima, sebagai mahasiswa lah ya, pengalaman anomali. Kalau yang horor nggak ada. Aku bukan tipikal yang kayak gitu. Kalau yang lucu banyak, Contoh. Apa tuh Kak? Kayak contohnya ya, kalau yang paling simpel ya typo mulut kalau lagi sambutan. Kalau karena ketika harus kan ada tuh tiba-tiba momen tiba-tiba suruh ngasih sambutan. Bahkan ketika diminta ngasih sambutan, sombong banget kadang kayak nggak mau pakai konsep, nggak mau pakai teks kayak oh bisa nih aman aja nanti ngomong kayak biasa. Tapi ternyata pas di depan mimbar, ya aku waktu mau khotbah gitu kan takut gitu. Tapi ya itu alhamdulillah latihan. Kalau yang lucu-lucu lainnya banyak sih, terutama kalau misalkan lagi ada proker, terus misalkan entah ada yang tingkahnya aneh-aneh, terutama kalau misalkan ya banyak sih. Apa tuh Kak? Contoh. Ya kadang suka kesel, kadang ngadepin teman-teman yang nanya mulu kayak ini gimana nanti habis itu stepnya gimana lagi padahal sebelumnya udah dibahas di rapat. Kadang ya kesel sedikit, tapi habis itu ya diketawain bareng-bareng lah, nanti kalau evaluasi ya marah-marah lagi, baru habis itu ketawa-ketawa lagi. Jadi lebih kayak gitu sih. Kalau momen lucu Tadi lucu semua tuh. Iya Kak, udah dua lucu tuh. jadi Kahima juga lucu sih sebenarnya. Bukan saya yang ngomong. Waduh. Itu kalau nggak salah yang di mimbar itu pada saat opening kakak azan ya? Enggak dong. Oh, saya kira Komat. Enggak bercanda. Jadi kadang lebih ke kalau momen-momen yang absurd, kocak itu kebanyakan kalau sama teman sih. Kayak misalkan agak pribadi enggak Oh, nggak apa-apa Kak, Bawa di sini terbuka sih sikat. Kak konsepnya. kasta polis. enggak, momen menakutkan sekaligus lucu itu adalah ketika dimarahin orang di kosan, dibawain. Kenapa tuh Kak? Hah? Kenapa bisa dimarahin tuh Kak? Biasa anak kos kan baru pertama kali ngerasain ngekos, berisik sampai malam. Tiba-tiba ada warlock yang muncul bawa atribut Bawa mandau tuh. uang seribuan lawas. Waduh. Wow. Ya kayak gitu. Ya itu lucu sih kalau dikenang sekarang, tapi waktu itu sembunyi di kamar sampai 3 jam kayak gitu. Itu yang Ya lucu kan? saya kayak pernah dengar gitu, tapi apa gitu kan ya? Alhamdulillah sampai sekarang kadang masih. Masih. Kalau untuk yang jadi Kahima nggak ada sih. Lebih kayak ke momen-momen anomali itu atau yang di luar ekspektasi ketika bisa lolos LKMMTM sama LKMMTR itu aja. Pencapaian tuh sih. Alhamdulillah. Oke, dari ex Kahima sudah nih, sekarang ex Sekjen. Gimana nih? Ada nggak pengalaman-pengalaman anomali yang luar biasa, anomali banget pokoknya? Kalau luar biasa nggak ada. Tapi sejauh saya jadi sekjen ya. Sejauh saya jadi sekjen, jadi saya ini fun fact aja nggak suka yang namanya sambutan teman-teman. Jadi aku harus menghafal kata-kata buat sambutan acara gitu. Aku paling nggak suka. Tapi karena aku diamanahi jadi sekjen dan semisal kalau Rido ini nggak bisa hadir dan aku harus mewakilkan kan, ya mau nggak mau nih harus sambutan. Nah, kadang sambutan itu aku suka belepotan teman-teman. Jadi yang usah kasih contoh dong, masa belepotan Ya, sih. misalnya kayak terpesona jadi tersepona kan kita nggak tahu. Gitu. Gimana nih? Ya jadi gitu. Kalau selain itu apa kak? Kayak yang sekiranya tuh berhubungan dengan apa ya? Teknika sosial lah. Kayak ketika kakak sebagai sekjen tuh melakukan kontak sosial dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Ada nggak hal-hal yang lucu gitu? Yang sekiranya itu lucunya kebangetan gitu. Aduh, Kita Lebih jadi- lucu kalau pas studio sih. Iya. Bukan jadi- pas sebagai iya. sekjen ya.
Kalau sebagai mahasiswa PWK sangat banyak karena kan survei Yes, kita yes. banyak ketemu orang. Benar. Yakin ketemu orang aja. Ketemu hantu juga boleh. Waduh. Pernah tuh Kak Roy? Pernah itu. Atau sering? Ini sih lebih tepatnya. Enggak dong. Enggak ada. Temanku aja. Temanku ada yang ya gitulah biasa. Gitu loh tuh gimana Kak? Ya, Oh, dia- melihat yang tidak seharusnya dilihat. Jadi dia survei PJU malam-malam nih sama temennya. Boleh. Nah, gelap-gelap tuh kan ke Manggar. Berdua aja. Terus tiba-tiba di gang di deket rumah ya. Rumah Ya. kosong, ada rumah kosong. Dia ini yang gonceng. Temannya yang Backsoundnya digonceng. horor langsung. Temannya yang digonceng kan. Nah, temannya tiba-tiba kayak mual-mual gitu ya tuh ya. Ya, ngelihat kayak gitu Lihat Lihat. lihat panjang, lihat kayak gitu. putih. langsung kenok. Curiga temennya nih Kak Roy sih kayaknya ngeceritainnya kayak lengkap gitu. Sempet diceritain. Ya, kan kita sekelompok waktu itu, waktu semester 3. Ya, studio. Tapi alhamdulillah aku enggak. Karena ya kayaknya mereka yang nggak mau lihat aku. Waduh. Iya, kayak mungkin ya di dunia sana tuh mikir kayak ini orang kayaknya lebih anomali daripada saya gitu kan kayak aduh gimana gitu. Waduh, Kak Jo. Oke, kita lanjut ya. Apa hukumnya menonjok kokos? Dah, itu haram. Di bulan puasa loh ini Kak. Kita udah habibi, jadi Habibah dong. Oh iya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Untuk sejauh ini kakak menempuh sebagai mahasiswa yang keren itu loh. Kayak terus kira-kira ada nggak sih tantangan khusus dari kakak yang rasanya tuh berat banget gitu untuk dihadapin? Kayak tantangan khususnya tuh gimana ya? Ya selama kakak menjadi kan kakak itu tadi kakak menjadi apa ya? Role play. Model. Itu apa ya, role play itu ya? Oh iya, sorry. Untuk jadi role model kan. Nah itu kira-kira apa sih tantangan yang berat gitu buat kakak? Kalau dari aku ya, Iya. karena kan sekjen ini tugasnya bertanggung jawab kepada dikat dulu ya. Oke. Santai-santai. Kalau dari aku ya, karena sekjen ini kan pertanggungjawaban LPJ ya. Nah, jadi perlu disadari bahwa setiap prokernya harus selesai, harus konkret, jelas dan terselesaikan, dan juga agenda itu sama juga terselesaikan. Nah, sehingga bagaimana cara kita mengontrol agar prokernya itu dia setiap departemen itu terlaksana. Nah, itu yang mungkin menjadi tantangan sih. Karena kan kita paling atas nih. paling atas. Wah, kelas banget. Nih badan kan, badan harian. Iya. Nah, kita harus mengontrol departemen bagaimana cara mereka agar prokernya itu berjalan dengan baik. Nah, tinggal departemennya menyesuaikan. Kita di atas ya, di Ya. atas. Oke. Sebelumnya aku mau makasih dulu ke Jo karena sudah jadi orang kedua yang muji aku setelah mamaku. Jadi tantangan paling berat ya selama jadi Kahima itu, kalau jadi Kahima itu apa sih bahasanya sekarang, kayak jadi avatar sebenarnya buat mengendalikan segala keseimbangan, mulai dari keseimbangan eksternal sama internal organisasi. Ya, lucu ya. Lucu. Kalau nggak salah selama jadi Kahima dipanggilnya siapa? Aang ya? Ya intinya terutama prinsipku kan sebagai pemimpin itu harus bisa jaga marwah organisasi sama bisa jaga marwah anggota. Jadi bukan berarti cuma jaga marwah Astapolis saja, tapi nama baik teman-teman selaku segala unsur Astapolis itu juga harus kita jaga kan. Terutama ketika keluar membangun relasi sama himpunan lain maupun ke yang lebih tinggi yaitu kabinet KMITK bahkan sampai ke dosen. Jadi gimana caranya sebagai Kahima itu yang paling berat adalah ngejaga bahwa Astapolis ini baik-baik aja. Astapolis ini lagi berjuang dengan semaksimal mungkin dan teman-teman yang di dalamnya itu juga lagi semaksimal mungkin. Walaupun mungkin ada yang lagi ada masalah atau lagi ada kurang maksimal, tapi sebagai Kahima tantangan yang paling berat itu adalah menciptakan kondisi yang
terlihat baik-baik aja gitu, Walaupun di belakangnya penuh dengan drama, struggle dan segala macam, tapi tetap itu diselesaikan di belakang. Siap. Siap. Saya akan di belakang. Hati. Gimana Kak Jo? Canda. Kan gak jadi deh. Apa ya? Gak jadi. Next question. Jadi Kak Rido sama Kak Royhan ini pastinya butuh waktu nih buat sendiri atau sekedar nongki-nongki lah. Kayak anak muda pada umumnya. Gimana sih Kak cara Kakak untuk ngebagi waktu bersantai tadi? Gitu santai. kalau dari aku ya, nah, tadi kan aku membagi waktu itu jadi 3 ya, antara pertama itu produktivitas work, kemudian me time, dan juga komunikasi. Nah, jadi ketiganya itu pertama untuk works itu aku dahulukan, aku prioritaskan. Nah, setelah dapat porsinya yang lengkap yang cukup, kemudian porsi yang lain buat me time dan juga sosial. Nah, bagaimana caranya agar me time itu tetap berjalan meskipun tetap mengerjakan pekerjaan. Nah, jadi setiap hari itu membagi waktu, semisal nih aku 40% buat pekerjaan, kemudian 30% buat sosial, kemudian 20% buat me time. Nah, jadi hal tersebut yang bisa membagi waktu. Seperti itu. Oke. Kalau dari aku, gimana tadi tentang me time ya? Iya, tentang membagi waktu cara bersantainya gimana? Kalau cara bersantai itu uh, kadang emang agak nggak terstruktur ya. Jadi kayak kadang ngemaksimalin dulu buat segala kewajiban yang harus dijalanin. Kayak misalkan hari ini ada tanggung jawab ini, acara dari sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4. Misalkan full nih. Ya udah nggak apa-apa, jalanin aja full. Misalkan malam masih ada rapat, ayo gaskan aja. Tapi nanti ada di dalam 1 minggu itu ada 1 hari di mana aku nggak akan keluar kamar. Jadi aku akan apa ya, hibernasi lah bahasanya kayak gitu. Karena kadang orang nggak percaya bahwa mereka nyangka aku ini ekstrovert. Sebenarnya nggak juga. Kadang aku ada waktunya ya kayak teman-teman yang introvert gitu bahasanya, ngumpulin energi sendirian di kamar, ya main game ataupun kadang ya tidur, kadang ya makan kayak gitu aja. Tapi intinya sendirian. Kalau misalkan minggu itu bener-bener hektik sekali, ya kadang kerjaan dibawa me time juga. Jadi ke kafe, cari kafe atau tempat nongkrong apapun lah, ataupun di kamar juga nggak masalah, beli makanan yang bisa refreshing atau minuman yang bisa refreshing sambil ngajain sesuatu, ya disempet-tempatkan, walaupun kadang nggak sempat. Berarti kakak ini gabungan dari extrovert dan introvert ya? Itu apa namanya? Ambivert, ambeien. Ambience. Jadi kakak ini masuknya ke ambivert gitu? Ya aku nggak mau ngidentifikasi sih, cuma ya kadang terutama sekarang sih, kalau sekarang lebih suka sendirian. Kalau dulu ya kadang ada 1 minggu di mana teman-temanku juga udah hafal banget di kos itu, pasti aku nggak akan keluar kamar kayak gitu. Oke. Jadi Kak Rido sendiri lebih prefer ke hibernasi tadi atau cari hidden gem sih Kak? Ada waktunya kalau udah capek banget itu ya hibernasi. Tapi kalau ada uang, ada bensin, ada tenaga, dan udah capek banget, harus ada tempat baru yang dicari. Oh. Oke, kita lanjut ke next question. Oke, kalau misalnya dari kedua pria kumis tipis ini, selain menjadi tantangan yang berat ya kan, ketika kakak ini lagi ada tugas banyak dan di satu poin itu kedua tugas ini urgent gitu. Ada nggak sih caranya yang lebih efisien kalau menurut kakak untuk menyelesaikan tugas-tugasnya? Terus kan pasti kita agak getar juga ya, kayak aduh gini kena tugasnya kayak gini gitu, kayak untuk ngilangin rasa cemas atau takut gitu kak, ada nggak sih saran dari kakak-kakak kumis tipis ini? Yang paling OP dulu. Wis. Siapa? Oke deh. Jadi itu biasa ya sebenarnya kalau udah masuk ke, ya sebenarnya dari semester 1 udah biasa itu. Cuma mungkin paling kerasanya itu di semester 5, 6, 7. Itu paling kerasa tuh dimana tugas-tugas sudah mulai nyepam. Tugas-tugasnya rasanya levelnya itu level berat semua. Kalau kayak gitu biasanya
belajar dari teman-temanku juga yang lain yang ngatasin supaya bisa cepat diberesin kerja kelompok. Itu biasanya yang paling konvensional. Tapi kalau biasanya kadang kalau emang udah saling double-double, ya alhamdulillahnya teman-temanku di PWK ini pada jago teknologi semua. Jadi ya tinggal ngebagi job desk di Google Docs, Google Dokumen, langsung atau enggak langsung dikerjain sama bareng-bareng di Google Dokumen, baru nanti siapa yang bagi tugas. Jadi PWK ini kan rata-rata tugasnya kelompokan ya. Jadi kadang tugas-tugas yang nyepam gitu bener-bener yang harus dikuatin itu sebenarnya respon di grup aja sih, respon di grup WA atau enggak respon di Gdoc. Itu yang seenggaknya kita menunjukkan dulu kalau kita ini standby buat ngerjain. Jangan nanti ketika teman kita nyari ada, maafin teman-temanku kalau aku pernah kayak gitu. Jadi Kacau. jadi kayak gitu sih, aku banyak belajar juga dari teman-temanku. Kadang ada teman-teman yang benar-benar bisa perfect banget tuh buat nyeimbangin segala tugas-tugasnya. Kalau dari Pak Ustadz gimana? Ini Masya sudah Allah. subhanallah banget ya hari ini ya. Kalau dari Ana sih membagi tugasnya itu pertama dari kelompoknya sendiri teman-teman. Jadi Nah, pilihlah kelompok yang baik, yang selingkungan dengan kalian, yang senyaman kalian, yang bisa bekerja sama. Yang kedua adalah ketika kalian mendapatkan tugas nih kan, misal dari banyak matkul nih, carilah matkul yang paling mudah dulu dan pilihlah kelompok awal-awal minggu. Nah, jadi porsi tugasnya itu dikerjakan di awal. Nah, setelah selesai yang tugas ini yang awalnya tadi, kemudian kita balik ke tugas yang paling berat, misal studio semester 5, 6. Itu bisa dikerjakan setelah kalian mengerjakan tugas-tugas yang kecil-kecil tadi. Jadi ada porsi-porsinya. Seperti itu. Kalau aku di situ. Sabi banget. Kebetulan ini kan dia lagi begini banget. Gimana tuh? Begini gimana tuh? Lagi susah aja kayak. Oke, next. Ngobrolin tentang kerkom tadi ya Kak. Itu tuh dari kelompok-kelompok Kakak sendiri tuh lebih prefer ke kerkom yang langsung ketemu atau lewat Gdocs tadi atau Meet atau gimana Kak? Kalau dari aku sih karena sudah terbiasa pakai Gdocs ya. Jadi dan teman-teman juga biasanya kalau ngerjain itu dia nggak bisa buat kerkom. Jadi sendirian di rumah. Kalau kelompokku, kadang orang beda-beda kan. Ada yang bisa langsung kumpul satu tempat, langsung set jadi. Nah, cuman kalau kelompokku sendiri, dia memang harus menyendiri dia. Jadi kita buat Gdocs rame-rame, kerjain di satu Gdocs, kemudian kerjain di rumah masing-masing, dan setelah jadi baru kita kerkom. Bagaimana nih? Apakah yang kita kerjakan ini sudah sesuai dengan yang ditugaskan atau enggak? Nah, kita diskusi di situ. Jadi setelah diskusinya ini itu dimantapkan lagi di rumah, kita perbaiki di rumah gitu. kalau dari aku agak udah pernah masukin berbagai tipe kelompok sih sebenarnya. Kayak ada teman-teman tuh yang emang suka kayak yang dibilang Rayhan tadi, ya jarang bisa ketemu. Tapi ada juga teman-teman yang dirasa karena sudah kepepet, jadi harus ketemu nih. Jadi harus diselesaikan dengan cara ketemu. Jadi ketika kerja kelompok tuh memang harus standby supaya enak mengkoordinirnya nanti. Karena kadang kalau secara online nih ada kadang ya mungkin aku yang kadang WA-nya entah HP-nya kecemplung Sungai Mahakam atau gimana gitu kan. Ya jadi susah dihubungin kayak gitu. Jadi harus ketemu janjian. Tapi kadang kalau Google Meet itu dulu ya ketika zaman-zaman Covid. Kalau sekarang udah jarang. Kecuali kita lagi ngerjakan tugas tag video. Ya kalau yang paling banyak sih terutama yang menjelang akhir tuh yang mata kuliah yang kelompoknya lebih kecil skalanya itu rata-rata ya bagi job desk di WA baru kerjain di Gdoc rata-rata gitu. Gitu. Oke, mungkin Kak Roy sama Kak Rido udah letih lesu nih kan lagi puasa ya. Gimana nih kalau kita masuk ke sesi games Kak Jo? Sabi. Oke, kita lanjut aja ke game berikutnya. Jadi untuk rule di game ini, narasumber ini akan mengambil satu bibit-bibit benih kehidupan ini yang berisi pertanyaan-pertanyaan anomali.
Dan nanti akan dibacakan sendiri dari narasumbernya. Gua ambil ya. Enggak. Oke. Boleh tuh dibuka tuh. Mana? Air minum. Buka. Ah, udah lucu banget. Aduh. Kenapa ya? Gini ya. Wih. Wih, gila. Oke. Paling jago dalam membuka-buka. Boleh tuh dibacain pertanyaannya. Siapa mau duluan? Punya aku aja kayaknya. Punya dia agak sensitif tuh. Pernah atau enggak ngerasa mata kuliah TPB lebih better daripada mata kuliah prodi? Oh ya jelas. Ya jelas nggak tahu sih sebenarnya. Karena yang pertama waktu kita ngerasain TPB itu belum terlalu ngerasain mata kuliah prodi ya. Tapi waktu itu ngerasanya lebih enak mata kuliah prodi. Karena mata kuliah prodi di semester 1 sama 2 itu alhamdulillah mudah diterima. Dan nggak ada tugas yang wow banget gitu. Tapi kalau di TBB kan ya kalian tahu, ya kita tahu semua ya. Kita cuma tahu. Ada yang mudah, ada yang sulit bagi sebagian orang. Ada yang rezekinya ngulang, ada yang kayak gitu. Jadi aku malah pernah ngerasa bahwa lebih enak tuh langsung mata kuliah prodi dibandingkan TPB. Kayak ini sama aja kayak di SMA tapi nilaiku jelek juga gitu. Ngomongin soal TPB nih Kak, menurut Kakak TPB apa yang dari sulit ke yang gitu? Dari yang paling sulit, kalkulus 2. Kalkulus 2 baru yang kedua itu fisika umum 2. Fisika umum 2. Baru habis itu selebihnya random sih. Kimia gimana? Enggak terlalu, karena alhamdulillah waktu itu ya bisa aja sih, bisa aja. Terus yang paling suka itu bahasa Indonesia, terus bahasa Inggris, sama apa lagi ya, kalkulus 1 sih. Beda banget tuh, kalkulus 1 itu di sini, kalkulus 2 di sini. Oke, dari Kak Royhan, lanjut next. Oh, kira. Oke, dari aku pernah atau enggak pura-pura enggak dengar saat dipanggil orang? Sudah jelas jawabannya sangat pernah. Kenapa tuh? Kenapa? Karena biasanya nih orang yang manggil aku nih ada maunya. Jadi pernah nih aku ceritakan di sini di bawah juga di perpus. Kemudian aku dari perpus tuh mau keluar. Cuman ada teman nih, teman dari perpus tuh dikeluarkan mau manggil. Cuman aku cuekin. Nah, aku sudah tahu sebenarnya dia tuh ada mau butuh sesuatu. Siapa tuh? Adalah. Siapa tuh? Ya, gitulah pokoknya. Itu tuh cewek apa cowok? Ternyata Rehan sangat cool. Iya. Oh, masa dikasih tahu nanti Cool tahu. Cowok dingin. Kayak kulkas banget gak sih orangnya? Gitu. Kayak, Banget. Ya, gitu. Kalau di pengalaman studio deh, Apa? pernah nggak sih kalau misalnya pas lagi survei gitu kan, terus dilempar parang gitu, pernah nggak? Enggak, maksudnya pas dipanggil gitu, terus kayak, woi mas ngapain gitu kan, terus kakak ini kayak nggak tahu apa-apa gitu, pernah nggak? Bapak autis. Enggak juga dong, tiba-tiba. Enggak juga. Pernah Apa itu? ngukur jalan. Oh, ini seru nih, biasanya yang biasa dengan jalan tuh pasti seru banget. Ngukur jalan kan di mana ya? Pokoknya ngukur jalan tuh kan sama teman. Kemudian ditanyain sama ada depan rumah itu ada orangnya. Jadi rumah itu ada orangnya. Kayak gimana sih gue jelasin? Iya. Di terasnya ada orangnya. Iya, di terasnya ada orangnya. Nah, dia tuh nanya, "Ngapain, Mas?" Aku sibuk ngukur aja nih. Ditanya lagi, "Ngapain, Mas?" Aku sibuk ngukur aja. Lucu. Ya udah sih gitu aja. Kira Nggak penting sih. Nggak ada punchline-nya gitu. iya, itu punchline sudah tadi. Oh iya sudah. Dengan dia diam aja udah jadi punchline gitu. Kabarnya bapaknya masih nanya ngapain mas sampai sekarang.
Oke. Gimana, Beh? Lanjut ambil nih boleh Kak pertanyaan. Boleh lagi ya? Lagi. Boleh dong. Habis sih katanya. Iya. Kayak kita ngabisin waktu aja di sini. Dihabisin sih Kak, kebetulan ini pertanyaannya. Ngomong yang Apa tuh? ngomong yang mahasiswa Ah. namanya. Oh ini panjang nih. Wah, Eits. Siapa baca duluan? aku ya. Iya. Pernah atau enggak pengen ngedapetin suatu hal yang orang lain sudah gapai? Pengen? Maksudnya pernah? Nggak boleh dong. Pernah. Nah, Contoh nih. contoh nih, jadi sekjen. Sempat ada kepikiran pengen karena aku lihat dari Kabayu angkatan 2018 jadi sekjen, aku lihat, wih, masnya ini keren banget, kakaknya ini keren banget nih, ngurusin orang. Karena ternyata setelah aku menjadi sekjen, ya Kakak yang sangat ngurusin orang. sangat berat ya. Maaf ya. Ya itulah contoh dari mendapatkan suatu hal yang orang lain sudah gapai. Kalau secara akademik ada nggak, Kak? Ada, Contoh tuh dapat nilai A di studio kota yang kelompok lain nggak dapat. Ada dua kelompok yang apa namanya, yang dapat A, cuman kelompok lain tuh dapatnya bukan A, itu termasuk di kelompok Kakak. termasuk kelompok. Terus Kakak ambisi tuh. Terus kayak, Alhamdulillah. Terus wah, merasa bersyukur banget nih dapat A. Apalagi SKS-nya besar ya kan. Kelompok kita. Iya. studi apa tuh? Studio kota. Tadi kan udah Oh jelaskan. iya. Boleh, sorry guys. Boleh deh dilanjut sama Kak Ridwan. Pertanyaannya apa? Lucu banget ya. Pernah atau enggak ngelakuin hal paling memalukan di depan teman-teman umum? Waduh. Nah, itu dia. Kalau misalnya Kak Hima tuh selalu penuh dengan jaim, dengan image-nya gitu. Ada nggak satu kejadian anomali yang ngerusak image-nya Kakak? Yang sekiranya kayak, ini kayaknya Kak Hima nggak gini deh gitu. Ada nggak? Kalau ada boleh Apa nggak tuh, sih Kak Rido? diceritain? Kayaknya banyak ya. Waduh. Kalau banyak sebutkan 60 deh. Sebutkan. Oke, dengerin ya. Ya, bercanda. Yang paling aku ingat itu yang pertama pernah tuh ada acara potong tumpeng. Pembukaan potong tumpeng. Tapi seharusnya bukan aku yang di situ. Siapa tuh? Ketua panitianya aja. Tapi aku berdiri di situ. Ya. Nggak ngapa-ngapain. Ah, Ya nggak ngapa-ngapain. Itu menurutku. Ya itu kan acara potong tumpeng. Jadi penyerahan dari dosen ke ketua panitia. Aku di tengah-tengah tuh. Cosplay jadi gong. minimal ngasih gitu nggak ada ya? Enggak. Aku cosplay jadi stand mic aja. Kayak gitu. Itu nggak di ngarahin Kak atau gimana? Awalnya disuruh maju. Pas di depan udah diam aja ngamatin gitu. Sampingnya ketua panitianya kayak gitu. Ini untuk teman-teman di sana, kepanitiaan yang benar. Nggak, nanti kan gitu kan. Terus kayak yang lain sih apa ya? Lebih ke personal sih. Terutama kelemahanku adalah sering lupa nama orang. Jadi kadang Ya, ya. Kenalin, Royhan. Rido. Muhammad Jo. Ya, semangat Jo. Terutama kalau teman-teman dari luar prodi, kalau misalkan lagi rapat himpunan gitu kan, rapat antar himpunan, sama ketika ketemu ada tingkat sih terutama seringnya. Kakak tingkat juga sih, kayak nyapa lama banget. Itu yang bikin makin gak enak kayak, Siapa? Kak gitu. Halo Rido, Kak Hima Polis gitu. Aku dalam hati kayak jangan sampai dia ngeh kalau aku lupa namanya, mohon maaf karena nggak tahu kenapa memoriku di bagian nama itu jelek banget. Jadi buat teman-teman di sana yang aku lupain namanya, jangan sungkan buat kenalan lagi ya. Itu ada nggak? Kan apa ya, untuk studi case kayak gitu tuh banyak tuh di kampus-kampus perjuangan kayak gini nih. Dengan diskusi antar angkatan dan lain sebagainya, kayak ini siapa ini? Kayak tahu tapi siapa gitu. Ada nggak solusi yang sekiranya itu menyelamatkan kita gitu? Entah kayak
gitu ya kata atau yang lainnya gitu. Pandai-pandailah mengubah topik. Mengubah topik. Atau enggak alasannya ke toilet sih. Oke, nanti kita ubah yang namanya topik Rahman ya. Kalau hal memalukan lain apa ya? Waktu TM sama TL itu eh paling tipe-tipe ketika ngomong aja sih. Sama malu kalau bilang malu ketika udah pede banget sombong dari IKN gitu. Padahal ada sebagian orang yang masih ngira IKN itu bukan di Sepaku gitu, IKN itu di Balikpapan. IKN itu di ya pokoknya di Kaltim gitu. Itu agak malu sih karena udah over pede gitu. Sama nggak jadi deh. Ada yang satunya Nggak apa-apa. bahaya. Nggak apa-apa. Kita bisa pakai suara lumba-lumba. Aman nggak? Nanti ada yang gitu kan. Iya. Seru. Waktu TM aja sih, hampir kena denda hotel sama hampir di ban dari pelatihan. Wih, kenapa tuh? Gara-gara Apa tuh Kak? aku tidak menyebutkan kegiatannya secara spesifik, nggak apa-apa. tapi kan kita nggak boleh ngeluarin asap di kamar hotel ya. Spesifik gitu. Nah, memang Ya, itu kalau misal di hotel kita nggak bisa fogging. iya, nggak Fogging bisa itu di fogging. lingkungan-lingkungan Nggak bisa sekitar nyalain aja. obat nyamuk bakar kan? Iya, benar. Nah, Nggak aku bisa. nyalain obat nyamuk bakar. Astaga. Hampir didenda 1 juta tuh. Astaga. Itu memang banyak nyamuknya nggak sih di sana? Iya, banyak. Hotel. Tuh, Itu aja punya sih. hotel tuh. Malu itu karena udah telanjur dimarahin di grup. Maafkan aku ya, Pesta Polis. Ini ambil lagi nggak? Ambil. Gimana kalau kita yang bacain? Boleh. Takut sih. Kalau misalnya pertanyaan dari aku ada tambahan sedikit sih itu. Ide. Iya. Ada bumbu-bumbu kejahatan. Aduh. Apa tuh? B aja lagi. Apa? Kita pastikan semua yang punya YouTube nonton. Jadi nggak apa-apa. Sumpah, slow aja. Nanti tuh ada lumba-lumbanya kak. Slow ya kak. Ada yang gitu. Oke, siapa duluan? Aku deh Kak. Oke. Pernah atau enggak pura-pura nyatat di kelas karena takut ditunjuk dosen alias Pip Ini buat semuanya. buat Karido aja. Jadi Kak Jo buat Karoy bukan Kelihatan ya malas nyatetnya. Iya, pernah sih, bukan pura-pura nyatet. Kayak alasan aja, ini saya foto bu, saya foto. Habis itu pura-pura nyatet, padahal gambar gitu ya. Atau pura-pura nyatet padahal ini tangan sebelah scroll HP kayak gitu. Ya pernah. Karena aku nyatetnya di kepala. Wish. Iya. Iya, habis itu delete. Itu gambar apa? Gambar danau ITK. Sebenarnya nggak penting sih dijawab. Cuman ya sudahlah. Oke, kita lanjut ke next question ya. Ya, Pernah nggak? Pernah. nggak pernah. Pernah atau enggak ngerasa prestasi atau hal yang sudah digapai ini sudah cukup gitu? Misalnya ya misalnya kakak sebagai sekjen kayaknya udah cukup deh, next nggak mau jadi ini gitu. Atau begitu kakak jadi sekjen kayaknya next mau jadi gimana? Itu berarti rasa kepuasan diri ya. Ya, Kalau ditanya pernah atau enggak, pernah jawabannya. Karena apalagi pas naik nih jadi sekjen. Pas sudah naik ini kan dapat tanggung jawab baru. Dan saya rasa nggak semua orang bisa dapat tanggung jawab itu. Nah, itu rasanya puas banget karena telah ditunjuk dan diamanahi menjadi sekjen. Nah, tapi kalau misalnya ditanya itu cukup atau enggak, itu menurutku kurang sih. Kurang. Jadi pasti perlu ada improve lagi. Misal ikut-ikut kegiatan luar, kemudian ikut-ikut lomba misal ataupun kerjaan-kerjaan lain. Jadi jangan sampai achievement itu menghambat kalian buat berprogres. Itu sih. jadi pada saat kakak jadi sekjen saat itu kakak sudah ngerasa puas gitu. Wih, makasih ya Kak Rido sudah muasin Kak Royhan. waduh. Dipuasin sama Kak Rido. Siapa lagi coba? Mungkin lanjut kali Kak Jo terakhir nih. Oke. Question terakhir. Boleh. Tapi dijawab sama dua-duanya.
pernah atau enggak berada di suatu titik capek saat menjadi mahasiswa? Wih, langsung apa ya? Mendalam banget ya. Wih, Wih. mendalam tiba-tiba Kayak- nih. Kalau ditanya pernah semester 5. Jadi semester 5 itu kan kayak kalian misalnya sudah jadi staff. Jadi staff itu tanggung jawabnya ke departemen. Kemudian aku mencoba buat jadi ketua panitia waktu itu. Dan di situ pressure-nya memang sangat besar, apalagi ketemu dosennya. Dan acaranya juga cukup besar di himpunan. Kemudian ditambah lagi dengan studio di akademiknya. Nah, itu makin tambah lagi pressure-nya, makin berat lagi nih pemikiran. Kemudian dari situ aku merasa baik betul ternyata kalau misalnya kuliah ini tanggung jawabnya. Ya sudahlah, aku rasanya pengen cuti dulu waktu itu, pengen cuti. Tapi ternyata aku cerita sama teman dan teman nguatin aku buat tetap tetap tabah, tetap kuat. Nah, jadi disitulah jadi aku nggak jadi buat apa tadi stop buat capek. Kalau dari Kak Rido nih, gimana Kak? Kak, jangan sedih kayak gitu loh, Kak. Jangan gitu loh kok, kelihatan banget dari Sudah. raut wajah. Ya kalau capek jadi mahasiswa sebenarnya sekarang sih ya, semester 8 biasalah. Tapi kalau waktu di organisasi itu di semester 5 juga ketika ngambil magang tapi masih harus ikut kuliah, masih harus ada survei studio, dan kebetulan survei itu nggak lama setelah survei proyek magang juga. Itu rasanya enak. Rasanya mantap untuk dirasakan. Jadi itu benar-benar otak itu sama otot harus dipaksa mikir. Udah magang itu apa ya, dari Senin ke Sabtu 9 to 5 juga kerjanya, terus juga harus nguatin mental buat izin untuk survei studio ke Muara Jawa yang nggak deket juga. Terus itu juga posisinya masih jadi staf organisasi dan ada proker yang belum selesai. Kemudian habis itu di akhir-akhir magang kok ternyata kepilih jadi Kahima gitu. Habis magang harusnya senang-senang, wah Kahima. Kahima nih, Kahima gitu. Iya kayak gitu. Terima nih. Ditekan kan gitu loh. Iya, karena ditekankan karena menekan kan. Iya, kayak gitu. Jadi ya di situ sih sempat ngerasa kayak bahkan orang sekitar juga ada yang bilang kok kamu yakin nggak akan nyesal gitu. Aku pokoknya nggak mau dengerin kalau kamu ngeluh gitu. Ya Siapa kayak tuh gitu. ngomong? Teman-teman kadang ada yang bilang kayak gitu. Kayak nanti kamu ngeluh lagi kayak gitu. Ya di situ udah kayak capek banget sih. Capek banget, tapi ingat-ingat lagi kayak ya namanya kuliah ya emang kayak gini kan. Namanya kuliah tuh emang tempatnya capek, tempatnya gagal, tempatnya tertekan segala macam. Jadi udahlah, nanti ada rewardnya juga. Berarti untuk sejauh ini ya, menjadi mahasiswa yang work life balance itu perlu didukung sama teman-teman juga ya berarti ya? Ya, kita terima kasih banget sama kedua pria kumis tipis ini dari Kak Rido dan Kak Raihan. Semuanya tepuk tangan dulu atas ketersediaannya sharing dengan kita nih, khususnya mengenai topik work-life balance. Semoga topik yang sudah kita bahas tadi berguna untuk teman-teman di rumah dan dijadikan pengalaman untuk teman-teman di rumah. Amin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, and see you. Kastapolis, Podcastnya podcastnya selebritis Astapolis.